warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Indah Wia. Di sini saya akan membahas tentang struktur modal. Struktur modal dalam pendekatan tradisional dalam memenuhi kebutuhan dana setiap perusahaan ini menggunakan sumber modal sendiri yang berasal dari modal saham, laba ditahan, dan cadangan. Jika dalam pendanaan perusahaan yang berasal dari modal sendiri masih mengalami defisit atau kekurangan, maka perlu dipertimbangkan pendanaan perusahaan yang berasal dari luar, seperti utang. Namun, dalam pemenuhan kebutuhan dana, perusahaan harus mencari alternatif pendanaan efisien. Pasalnya, pendanaan efisien akan terjadi bila perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal. Maka harus dicari struktur modal yang paling optimal yang mana dari beberapa alternatif yang ada. Dalam sebuah teori struktur modal, diasumsikan bahwa perubahan struktur modal dari penerbitan obligasi dan juga pembelian saham biasa atau penerbitan saham baru. Menurut Martono dan Agus Harjito, struktur modal dibagi menjadi beberapa pendekatan. Struktur modal laba operasi bersih, pendekatan tradisional, pendekatan Modigliani, dan juga Miller. Nah, di sini saya akan membahas tentang pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional diasumsikan akan terjadi perubahan struktur modal optimal dan peningkatan nilai total perusahaan melalui penggunaan financial leverage atau utang dibagi modal sendiri. Dengan menggunakan pendekatan tradisional, bisa diperoleh struktur modal yang optimal, yaitu struktur modal yang memberikan biaya modal keseluruhan yang terendah dan memberikan harga saham yang tertinggi. Hal ini disebabkan karena berubahnya tingkat kapitalisasi perusahaan. Lalu ada contoh kasus. PT Gifan Abadi pada awal pendiriannya menggunakan modal hutang obligasi sebesar 73.500.000 dengan bunga 7% dan laba operasi bersih sebesar 27 juta per tahun. Keuntungan yang diisyaratkan dari pemilik sebesar 14% per tahun. Jumlah saham yang beredar 6.340 lembar. Berapa nilai perusahaan tersebut? Nah, ini jawabannya. Hutangnya 73.500.000, laba operasi 27 juta, bunga 5.145.000, didapat dari 7% dikali hutang, berarti 7% dikali 73.500.000. Lalu laba untuk pemilik 21.855.000 didapat dari laba operasi dikurang bunga. Berarti laba operasinya 27 juta dikurang bunganya 5.145.000. Hasilnya 21.855.000. Biaya modal sendiri 0,14 didesimalkan dari 14% keuntungan yang disyaratkan. Lalu nilai pasar modal sendiri sebesar 156.107.142,86 rupiah. Didapat dari laba untuk pemilik dibagi biaya modal sendiri. Berarti 21.855.000 dibagi 0,14. Lalu biaya hutang 0,07 didesimalkan dari 7% bunga. Lalu nilai pasar hutang didapat dari hutang 73.500.000. Nilai perusahaan 229.607.142,86 rupiah. Didapat dari nilai pasar modal sendiri ditambah nilai pasar hutang. Lalu biaya modal perusahaan 11,8% didapat dari laba operasi dibagi nilai perusahaan.
Berarti laba operasinya 27 juta dibagi 229.607.142,86 rupiah. Lalu harga pasar per lembar saham 24.622.058 rupiah didapat dari nilai pasar modal sendiri dibagi jumlah saham yang beredar. Nah, jumlah saham yang beredarnya itu yang disoal 6.340 lembar. Lalu muncul pertanyaannya lagi. PT Gifan Abadi akan mengganti seluruh modal hutang dengan saham karena nilai obligasi sebesar 73.500.000 dengan harga saham per lembar sebesar 24.622.058 rupiah, maka diperlukan 73.500.000 dibagi 24.622.058 rupiah sama dengan 2.985.006 lembar saham. Sekarang seluruh modal perusahaan merupakan modal sendiri, sehingga tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor atau modal sendiri menjadi lebih rendah, dari 14% menjadi 12%. Berapa nilai perusahaan dan biaya modal setelah adanya perubahan? Nah, laba operasional 27 juta, bunganya tidak ada bunga. Laba untuk pemilik 27 juta. 27 juta didapat dari laba operasi dikurang bunga. Lalu biaya modal sendiri 0,12 didesimalkan dari 12%. Yang semula 14% kini menjadi 12%. Nilai pasar modal sendiri 225 juta didapat dari laba untuk pemilik dibagi biaya modal. Berarti 27 juta dibagi biaya modal. Lalu biaya hutang, tidak ada hutang. Nilai pasar hutang, tidak ada hutang. Nilai perusahaan 225 juta didapat dari nilai pasar modal sendiri ditambah nilai pasar hutang. Lalu biaya modal perusahaan 12,0% didapat dari laba operasional atau dibagi nilai perusahaan. Harga per lembar saham 24.128.069 rupiah didapat dari nilai pasar modal sendiri dibagi jumlah saham awal 6.340 ditambah jumlah saham diperlukan 2.985. Kesimpulannya, harga saham berubah turun dari 24.622,58 rupiah menjadi 24.128.069 rupiah akibat perubahan struktur modal. Sekian dari yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.